Jalur yang tidak ada di peta. Banyak pendaki bilang, kalau di gunung jangan pernah ambil jalur yang tidak kamu kenal. Karena kadang jalur itu bukan untuk manusia. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang. Karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Cerita ini gue dapet dari teman gue namanya Dika. Dia bukan pendaki baru, udah sering naik turun gunung, jalur ekstrim pun pernah. Waktu itu dia naik bareng 3 temennya. Target mereka summit sebelum sunrise. Awalnya semua normal, base camp ramai, pendaki lain juga banyak. Sampai akhirnya mereka mutusin buat ambil jalur alternatif, katanya lebih cepat. Padahal jalur itu gak ada di peta. Awal masuk jalur itu masih terasa biasa, tapi semakin lama suasana berubah. Sepi, semua hening. Arif sempat bilang, ini jalur bener gak sih? Dika cuman jawab, tenang aja, tadi ada bekas jejak kok. Tapi anehnya, jejak itu tiba-tiba hilang. Menjelang maghrib, mereka belum juga keluar dari jalur itu. Dan disitulah mereka mulai mendengar sesuatu. Suara orang jalan di belakang mereka. Padahal mereka yakin gak ada pendaki lain selain mereka. Setiap mereka berhenti, suara itu ikut berhenti. Salah satu dari mereka nekat nengok ke belakang. Kosong. Tapi pas lanjut jalan lagi, suara itu balik lagi, lebih dekat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa. Pelan tapi jelas. Mereka semua langsung terdiam. Dika bilang, jangan noleh, jalan terus. Tapi Arif gak kuat, dia nengok ke arah suara itu. Dan saat itu juga tubuhnya langsung kaku, mukanya terlihat pucat. Setelah ditanya, Arif cuman bilang pelan, ada perempuan berdiri di atas pohon. Rambutnya panjang nutupin muka. Dia ngikut kita dari tadi. Sejak saat itu, Arif mulai linglung. Jalannya makin lambat. Kadang dia senyum sendirian. Malam akhirnya turun. Dan yang paling bikin panik, mereka balik lagi ke tempat yang sama. Pohon besar, batu besar, semua sama persis. Mereka muter di situ-situ aja. Tiba-tiba Arif berhenti. Dia bilang, dia manggil. Dika langsung tarik dia. Siapa? Arif jawab sambil senyum, yang punya tempat ini. Tiba-tiba suara langkah itu jadi banyak. Bukan satu, tapi seperti puluhan orang, ngikutin dari segala arah. Dan dari dalam kegelapan mulai terdengar bisikan. Pulang, jangan ke sini atau kalian tinggal di sini. Mereka lari tanpa arah. Setelah berlari cukup jauh, mereka pun tak sadarkan diri. Hingga saat pagi tiba, mereka semua tersadar dan mereka sudah ada di pinggir hutan. Mereka semua selamat. Tapi Arif berbeda. Dia diam terus. Dan sejak turun gunung, dia sering ngomong sendiri. Katanya, dia masih ikut. Kalau kamu naik gunung dan nemu jalur yang gak ada di peta, lebih baik kamu balik. Karena belum tentu kamu sendirian yang lagi cari jalan keluar. Jangan lupa subscribe, karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan.
dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.